Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Saat ini pelaporan beban kinerja dosen atau BKD dilaporkan melalui Sister. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara mengisi laporan BKD di Sister. Simak penjelasan berikut ya. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke Sister perguruan tinggi. Kemudian kita isi username dan password dan login. Di sini kita akan masuk ke halaman Sister dosen. Ada beberapa cara untuk mengisi layanan BKD. Kita yang pertama bisa masuk ke layanan BKD, kemudian rekap kegiatan. Cara yang pertama, kita bisa mengisi dulu mulai dari profil, melengkapi atau mengupdate kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, hingga reward. Jadi, ketika saatnya kita mau mengisi layanan BKD, kita tinggal melakukan penarikan dari data yang sudah diisi di sini. Atau kita bisa sembari mengisi BKD, kita sembari mengisi atau melengkapi menu-menu yang lain. Oke, step yang berikutnya adalah kita masuk ke sini. Jadi di sini ada laporan, kita klik dulu di sini. Kebetulan ini BKD untuk semester ganjil 2021-2022. Jadi kita klik di sini. Di sini perlu kita ketahui bahwa kapan dilakukan penarikan kinerja, kapan dilakukan periode pengisian, dan kapan dilakukan periode penilaian. Jadi nanti jika kita melakukan penarikan lewat dari tanggal ini, maka tidak bisa. Gitu. Jadi harus diperhatikan untuk deadline-nya. Kalau kita sudah mengisi ini semua, kita bisa melakukan penarikan kinerja dari portofolio yang sudah ada. Anggaplah kita belum melakukan pengisian ini ya. Oke, yang pertama di menu biodata kita update dulu. Barangkali ada yang belum diupdate, kita update dulu. Nah, kalau ini menunjukkan biodata tidak berubah, berarti biodatanya sudah update. Kemudian kita masuk ke menu pelaksanaan pendidikan. Di pelaksanaan pendidikan di sini ada beberapa kategori ya, mulai dari mengikuti diklat, melaksanakan perkuliahan, dan seterusnya. Jika kita belum mengisi portofolio yang ada di sini, maka untuk mengisi diklat, kita bisa klik di sini. Kemudian kita tambahkan apa-apa saja pelatihan, pendidikan, dan latihan apa saja yang sudah pernah kita lakukan dalam semester ini. Jadi di semester kebetulan ini BKD untuk ganjil 2021-2022, berarti diklat yang dilakukan dalam periode ganjil 2021-2022. Nah, kemudian di sini untuk pelatihan pekerti dan AA sekarang akan diinput otomatis oleh pihak penyelenggara. Jadi kita bisa melakukan input manual untuk pelatihan yang lain. Misalnya kita klik menu tambah, kemudian ini non pekerti, kita klik di sini. Dan kita bisa pilih apa sih diklat yang kita lakukan, tinggal dilengkapi datanya dan dilengkapi dokumennya. Ketika sudah diisi, maka kita tinggal melakukan penarikan dari portofolio. Kemudian untuk pendidikan kita bisa tarik di sini juga. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Misalnya di sini kebetulan saya bukan tim teaching, semua mata kuliah saya mengampu. Nah, ini berarti ditulis 16 pertemuan. Nah, cara editnya kita ada di sini. Misalnya jumlah pertemuan, kalau tim teaching mungkin bisa kurang dari 16, misalnya kita ke bagian berapa, dosen yang lain berapa. Silakan ditulis di sini, kemudian diisi apakah tim teaching atau tidak. Nah, nanti dia akan
menghitung sendiri berapa SKS yang diakui. Kemudian di sini kebetulan ya mata kuliah ini sudah saya input. Nah, saya akan input mata kuliah yang lain. Nah, di sini bisa diisi bukti ajarnya. Nah, di sini kebetulan tertulisnya belum ada bukti dokumen, jadi kita tambahkan bukti dokumennya. Bukti dokumennya bisa berupa RPS, kemudian nilai mahasiswa, presensi kehadiran mahasiswa dan dosen. Di sini saya sudah sediakan buktinya, tinggal saya upload. Kemudian nama dokumennya. Kemudian di sini dipilih yang sesuai. Misalnya bisa RPS, kalau ada RPS silahkan. Kemudian juga bisa juga yang lainnya, misalnya nilai. Ini saya contohkan, saya input yang transkrip nilai mahasiswa. Kemudian dokumennya bisa disimpan. Kita kembali lagi. Di sini sudah masuk. Kita juga bisa melakukan untuk kategori yang lainnya, misalnya bimbingan. Apakah kita ada bimbingan atau tidak, kita bisa diinput di sini. Jadi silahkan kalau portofolionya belum diisi, kita isi. Kemudian nanti kita tarik, caranya kurang lebih sama. Jadi nanti silahkan diisi dan dilengkapi. Kemudian hal yang lainnya juga sama. Kemudian jika kita menduduki jabatan pimpinan di perguruan tinggi, kita bisa isi di sini. Kita klik saja, kita isi, dan kita lengkapi datanya, termasuk dokumennya. Kemudian jika sudah kita isi, kita lengkapi dokumennya di tugas tambahan, tinggal kita tarik. Nah, ini nanti akan muncul. Untuk poin-poin yang lain juga sama, bisa kita tarik. Contohnya misalnya, ini juga sama, misalnya melakukan kegiatan pengembangan diri. Nah, kita bisa input di sini. Kita tarik saja dokumennya. Di sini akan muncul latihan apa saja yang sudah kita lakukan. Prinsipnya untuk pengisian BKD kita bisa isi dulu portofolio di sini, dilengkapi, kemudian langsung kita tarik, atau sambil kita mengisi BKD kita lengkapi portofolionya. Tuh. Jadi ini juga sama ya, kita mau ngisi ini tinggal diklik, isi-isiannya, simpan, kemudian nanti ditarik. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan penelitian. Ini prinsipnya juga sama. Kita lengkapi dulu portofolionya. Misalnya di sini saya belum mengisi publikasi ya. Kita klik langsung di sini. Kemudian akan langsung muncul halaman publikasi kita. Nah, untuk melengkapi portofolio publikasi kita bisa tambah manual. Kemudian nanti kita isi misalnya itu publikasi untuk penelitian atau publikasi pengabdian kepada masyarakat. Tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita miliki dan lengkapi dokumennya. Oke. Ini untuk yang manual. Ada juga kita bisa langsung import publikasi dari Sinta. Tetapi untuk import publikasi dari Sinta, pastikan dulu bahwa Google Scholar kita sudah update. Kemudian verifikator Sinta di perguruan tinggi masing-masing sudah melakukan sinkronisasi. Nah, misalnya di sini ada 2 publikasi misalnya. Kebetulan yang akan saya klaim adalah ini. Maka dipilih, ini import, kemudian pilih jenis publikasinya, misalnya artikel ilmiah, kemudian kategori kegiatan, misalnya kebetulan ini hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kalau hasil penelitian silakan dipilih yang penelitian dan konfirmasi.
Nah, jika sudah, nanti tinggal kita lengkapi ini. Ini belum ada dokumennya, kita lengkapi dokumen artikel ilmiahnya. Caranya kita ubah data. Ini ya, ini masuknya di sini tadi karena sudah kita pilih. Kemudian ini diisi tanggal terbitnya. Kebetulan artikel ini terbit di Desember. Nah, dan diisi di sini penerbitnya siapa. Nanti diisi tautan eksternalnya. Nanti bisa dilengkapi juga ISBN-nya, jumlah halamannya misalnya, kemudian filenya. Kemudian diisi, jangan lupa di sini afiliasinya, dan kita statusnya sebagai apa? Apakah penulis, editor, atau apa? Apakah corresponding author atau bukan? Kebetulan ini saya corresponding author. Nah, bisa ditambahkan juga dosen yang lain di sini atau penulis mahasiswa. Kemudian nanti disimpan. Jika sudah, kita masuk lagi ke layanan BKD. Tadi untuk penelitian, kita tinggal tarik tadi misalnya di sini. Ini juga sama untuk komponen lain di pelaksanaan penelitian. Kalau misalnya kita punya paten atau HKI, kita bisa isi di sini, kita lengkapi dan ditarik. Semuanya sama. Kemudian untuk pengabdian, misalnya di sini kita mau mengisi, kita klik, kita isi, klik tambah, kemudian isi datanya dengan lengkap, upload dokumennya, kemudian jangan lupa anggota kegiatannya ditulis dan disimpan. Kalau sudah, tinggal kita tarik. Kemudian kalau kita sudah isi, misalnya ada publikasi pengabdian, silahkan diisi. Kemudian jika sudah diisi, kita tarik kinerja dari portofolio. Kemudian untuk pelaksanaan penunjang juga sama. Jadi silahkan ini poin-poinnya kita lengkapi dan kita isi. Ini kita isi dan lakukan penarikan jika sudah. Kemudian setelah sudah untuk pelaksanaan penunjang, kita bisa cek juga kewajiban khusus lektor. Tapi biasanya ini di 3 tahun, jadi harus ada publikasi dan menulis buku ajar. Ini kebetulan sudah ada. Dan kita lihat simpulan. Nah, di simpulan idealnya adalah harus hijau semua gitu ya. Di sini kebetulan bebannya itu berlebih. Jadi ini lebih 6,4 SKS. Nah, misalnya bisa kita kurangi di sini biar kita masukkan ke beban berlebih. Caranya bagaimana supaya nanti hijau? Kita masuk lagi tadi kita lihat yang banyak misalnya di pendidikan, mau kita kurangi. Jadi kita masuk ke pendidikan, kemudian di sini kita masukkan misalnya beban lebih ya. Jadi yang kita masukkan cukup 1 mata kuliah misalnya atau 1 kelas. Nah, di sini kita ganti beban lebih, kemudian ubah status. Nah, ini juga misalnya juga bisa kita masukkan juga ke beban lebih. Nah, kita lihat lagi. Ini masih lebih 2 SKS. Nah, mungkin bisa kita kurangi di pengabdiannya. Tadi kebetulan di pengabdian, mungkin salah satunya saya ubah ke beban lebih. Nah, jika sudah tidak ada yang merah di sini, sudah M semua ya, memenuhi. Nah, kita lihat di sini ada BKD-nya dan ada yang lebih masuk ke sini gitu.
Kemudian, jika kita sudah merasa datanya lengkap, kemudian bukti kinerjanya lengkap semuanya, baru nanti jangan lupa kita klik simpan permanen. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.